Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Dr. Safi. Nah, sahabat, kali ini saya sudah di Jawa kembali. Dan kali ini juga saya akan membahas beberapa pertanyaan, membahas beberapa fakta terkait adanya fenomena PMK Rebound. Nah, apakah PMK Rebound itu ternyata tidak hanya mobil saja yang rebound, tapi ada PMK Rebound. Artinya ada beberapa PMK yang sekarang muncul lagi kan, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, hari ini saya ke lapangan dan melihat memang ada fakta bahwa PMK ada yang muncul lagi, sahabat semuanya. Nah, kebetulan sebenarnya sudah dilakukan vaksinasi di daerah tersebut, tetapi memang ada satu peternak yang punya 5 ekor. Nah, ternyata karena kekhawatiran ketika divaksinasi pada sapi yang bunting itu menyebabkan keguguran, akhirnya yang bunting ini tidak dilakukan vaksinasi. Nah, walhasil apa? Walhasil hari-hari ini yang sapi bunting terkena PMK karena dia tidak punya daya tahan tubuh. Nah, sahabat semuanya. Nah, sehingga kita harus benar-benar melakukan edukasi, harus memulai lagi jadwal vaksinasinya, baik di dinas-dinas ataupun di petugas-petugas daerah. Kalau misalnya ini saatnya untuk vaksinasi yang kedua, vaksinasi yang ketiga, booster dan segala macamnya, sehingga PMK-nya terus terkikis seperti itu. Karena kita tahu bahwa sapi-sapi yang divaksinasi dengan PMK, resikonya terhadap PMK terkena kembali ya rendah, atau mungkin malah tidak terkena. Kalaupun terinfeksi PMK tidak menunjukkan gejala klinis yang hebat seperti serangan yang pertama dulu. Nah, kita saksikan bagaimana petualangan saya hari ini di lapangan terkait dengan PMK Rebound. Nah, ini sapi yang kemarin vaksin PMK, divaksin ya Bu, karena kondisi nggak bunting, sehat. Ternyata sebelahnya ini 2 ekor. Karena bunting, sebagian peternak ragu sehingga tidak divaksin, dan hari ini dia ada gejala PMK. Walaupun yang ini sudah mulai baik, nggak terlalu, tapi walaupun di kakinya ada itu bening. Kalau ini agak parah, ini matanya merah. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini perbedaannya, itu sebelahnya divaksin. Jadi kalaupun kena, gejalanya tidak terlalu berat atau mungkin malah nggak kena. Jadi ini penting. Nah, benar-benar kita harus tahu masalah vaksinasi ini. Dan sebenarnya tidak ada risiko menyebabkan keguguran kalau vaksinasi PMK. Nah, ini karena di luar negeri itu justru malah vaksinasi dilakukan salah satunya kalau pada kondisi-kondisi tidak ada virus yang dominan, sapi-sapi yang induknya bunting 7 bulan 9 bulan dilakukan vaksinasi. Tujuannya apa? Begitu dia lahir, daya tahan pedetnya itu dapat dari kolostrumnya gitu loh. Nah, kalau induknya tidak divaksinasi pada saat dia bunting, nah ketika dia lahir ya tidak dapat antibodi terhadap PMK dari induknya. Nah, ini juga kemarin ada bekas LSD-nya ini. Di hidungnya salah satu gejala PMK karena dia ada di mukosa, salah satunya di hidung. Nah, hidungnya jenengan tali keluhnya nggak dilepas, itu yang bisa memperparah kondisi penyakit. Nah, jenengan sebaiknya dilepas dulu. Karena Bu, kalau dia PMK mungkin nggak menyebabkan mati, cuma kalau di hidungnya ada infeksi masuk, jadi tambahan penyakit pernafasan. Itu beberapa sapi kena PMK mending keluhnya dilepas supaya
Nggih, bisa dirangus. Nggih. Nah, kemarin punya Pak Ketua divaksin semua ya Pak? Sudah divaksin. Vaksin semuanya, yang bunting termasuk. Yang penting tua pun divaksin. Ternyata setelah melahirkan aman semua. Nggak ada yang keguguran. Nah, itu. Ini, nah mungkin nanti untuk vaksinasi yang tahap kedua segera dilaksanakan karena memang kalau kondisinya memang bagus supaya daya tahan tubuhnya juga bagus. Ngeten ya Bu.